Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarga beliau hingga akhir nanti. Saudara, di dalam Quran Surah Al-Isra ayat 79, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Shadaqallahul adzim. Salat tahajud merupakan salat yang diwajibkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum turunnya perintah salat 5 waktu. Kini, salat tahajud adalah salah satu salat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Jadi, bagi kita yang sering bangun di tengah malam, hendaklah kita melaksanakan sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagi kita. Apalagi di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Sebelum sahur, kita luangkan waktunya terlebih dahulu untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan melaksanakan sholat tahajud. Memang dan benar, sholat tahajud sulit untuk dikerjakan. Karena biasanya sudah bangun, tidur lagi. Sudah pasang alarm, bangun, tidur lagi. Astagfirullahaladzim. Saudara, ada tips nih. Bagaimana caranya agar kita bisa bangun di sepertiga malam tanpa tidur lagi? Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, syaitan itu mengikat ubun-ubun kepada seorang dari kamu yang sedang tidur dengan 3 ikatan. Yang pertama, apabila dia bangun dan membaca asma Allah, Bismillahirrahmanirrahim, maka terlepaslah 1 ikatan. Yang kedua, apabila dia kemudian mengambil air wudhu, maka terlepaslah ikatan yang kedua. Yang ketiga, dan apabila dia terus mengerjakan salat, maka terlepaslah ikatan yang ketiga. Dan dia pun menjadi giat. Apabila tidak demikian, maka syaitan itu akan kencing di kedua telinganya. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara, ada sebuah kisah sahabat Abdullah bin Salam mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah bersabda yang maknanya, hai sekalian manusia, terus sebarluaskanlah salam dan berikanlah makanan, serta sholat malamlah di saat manusia sedang dalam tidur, supaya nantinya kamu masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Tirmizi. Adapun
waktu-waktu di mana kita bisa pilih untuk melaksanakan sholat tahajud. Di sepertiga pertama, yaitu dari ba'da isya sampai dengan jam 10 malam, ini adalah saat yang utama. Sepertiga kedua, yaitu antara dari jam 10 malam sampai dengan jam 1 malam. Ini adalah saat di mana lebih utama. Di sepertiga ketiga, yaitu dari jam 1 malam sampai dengan tiba masuknya waktu subuh. Dan ini adalah saat di mana paling utama. Demikianlah menurut hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perintah Allah turun ke langit dunia tinggal di sepertiga yang akhir di waktu malam. Lalu berseru, adakah orang-orang yang memohon berdoa kepadaku? Pasti akan ku kabulkan. Adakah orang-orang yang meminta? Pasti akan ku beri. Dan adakah orang yang mengharap atau memohon ampunan dariku? Pasti akan ku ampuni baginya sampai tiba masuk subuh. Saudara, dari Ali bin Abi Thalib dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan sholat malam dan dia membaguskan sholatnya, maka Allah Ta'ala akan memuliakan dia dengan 9 macam perkara. Yang 5 di dunia dan yang 4 di akhirat. Yang 5 di dunia, yang pertama, dia dijaga oleh Allah dari beberapa macam bencana. Yang kedua, berkat ketaatannya akan tampak kelihatan pada wajahnya. Yang ketiga, disukai para hamba-hamba Allah. Yang keempat, lisannya mampu mengucapkan kata-kata yang mengandung hikmah. Dan yang kelima adalah dia dijadikan orang yang bijaksana, yakni diberi rizki kefahaman. Adapun yang 4 di akhirat, yang pertama, dia dihalau dari kuburnya dengan berwajah putih. Yang kedua, diringankan hisabnya. Yang ketiga, dia akan bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim laksana kilat yang menyambar. Yang keempat, diberikan kitab catatan amalnya dengan tangan kanan di hari kiamat. Saudara, oleh karena itu, mari kita giatkan untuk melaksanakan sholat malam. Agar apa? Supaya kita bisa merasakan sebuah keberkahannya, kebermanfaatannya, serta keutamaannya. Semoga kita berhasil. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.